Penggunaan diksi atau istilah sontoloyo oleh Refli Harun untuk menyerang lawan bicaranya terkait dengan isu di seputar Fufu Fafa menarik untuk dianalisis. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa sontoloyo yang dimengerti oleh Refli Harun adalah upayanya untuk membatasi pengertian sontoloyo itu yang peyoratif atau cenderung negatif. Itu dimaksudkan untuk menyebut orang lain itu sebagai bodoh, dungu, atau tidak selevel. Dan satu yang pasti, ia melupakan pengertian lain dari sontoloyo itu sebagai penggembala bebek. Bagaimana filsafat menolong kita secara khusus, filsafat bahasa, untuk mengangkat ke permukaan bahwa pengertian sontoloyo itu tidak hanya tentang kebodohan atau kedunguan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengapresiasi diri kita sendiri dalam semangat edukasi, dalam semangat mendidik masyarakat luas, bahwa kita adalah sontoloyo karena kita adalah penggembala. Artinya, melihat orang lain itu sebagai tanggung jawabku untuk membuat orang lain menghidupi cara hidup yang lebih baik lewat keteladanan diri kita. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan alternatif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dalam filsafat bahasa, khususnya tokohnya Ludwig Wittgenstein, kita mengenal bagaimana bahasa itu terbagi dalam dua pengertian. Yang pertama, ada bahasa dari pendekatan semantik. Semantik maksudnya adalah bahasa ketika digunakan oleh komunitas. Bahasa yang digunakan oleh komunitas berbahasa seringkali berbeda pengertian maknanya ketika yang lainnya yang disebut sebagai makna bahasa yang kedua, yaitu bahasa sebagai semiotik, yaitu pengertian bahasa menurut arti kamus. Kamus bahasa memang menolong kita untuk menemukan pengertian dan makna suatu kata atau kalimat, dan kita mau mengarahkan pengertian-pengertian dan makna-makna dari kata dan kalimat yang dimaksudkan. Tetapi teman-teman, kata yang dimaksudkan dalam bahasa semantik itu jauh lebih kaya dan jauh lebih mendalam makna dan pengertiannya. Bahkan semantik itu menolong kita untuk menemukan bahwa di dalam bahasa itu harus ada panggilan etis. Panggilan etis untuk mentransformasi kehidupan, khususnya hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Dalam konteks itu teman-teman, ketika kita menggunakan istilah atau mendengar istilah dari Refli Harun bahwa orang lain menggunakan logika sontoloyo, maka saya ingin katakan seorang Refli Harun telah menjadi orang yang sadar betul bahwa dirinya kehilangan kepakarannya. Ia kehilangan apa yang disebut dalam tradisi pemikiran kritis itu sebagai upaya untuk mendidik orang mempunyai sederet makna-makna yang tidak menggiring orang untuk hanya mengerti satu pengertian saja. Misalnya, Refli Harun ingin mengatakan bahwa sontoloyo berarti orang bodoh, orang dungu, atau orang yang tidak berpengetahuan yang luas dan karena itu tidak selevel dengannya. Saya ingin katakan bahwa pandangan seperti itu memiskinkan bahasa. Dan pada konteks ini, seorang Refli Harun berada dalam perspektif bahasa semiotik. Bahasa yang dibatasi dalam pengertian kata menurut kamus. Dan saya ingin menolong kita untuk memiliki perspektif bahasa semantik, yaitu bahasa menurut
penggunanya, yaitu komunitas pengguna bahasa itu. Dan karena itu kita semua dipanggil untuk mempunyai panggilan etis dalam rangka berbahasa yang baik. Karena itu kita dapat mencoba menggunakan sontoloyo itu dalam pengertian dalam tradisi orang Jawa yang mempunyai makna dan pengertian khusus tentang sontoloyo. Sontoloyo itu adalah penggembala bebek, penggembala itik. Dan karena pengertian sontoloyo itu adalah sang penggembala, maka seperti seorang penggembala, maka tugasnya adalah merawat, menjaga, memelihara, dan mengamankan bebek-bebek atau hewan peliharaan agar mereka tidak terancam bahaya oleh berbagai macam bahaya yang bisa menghabisi, bahkan juga bisa menghilangkan nyawa binatang-binatang tersebut. Ia akan berusaha untuk mempertahankan kehidupan dari kumpulan binatang yang ia tanggung jawabi sebagai penjaga pemeliharanya, karena ia adalah seorang penggembala yang baik. Dalam konteks ini teman-teman, ketika seorang Refli Harun mencoba untuk mengembangkan politik kebencian dengan mengatakan bahwa orang lain adalah orang yang tidak selevel dengannya karena levelnya dungu, bodoh, dan karena itu ia tidak memiliki kecerdasan seperti dirinya. Maka saya ingin katakan bahwa saat itulah seorang Refli Harun harus kita katakan sebagai orang yang punya kepentingan politik tertentu. Ia ingin mendemigrasi atau mendelete atau menghilangkan semangat dan upaya untuk selalu melihat bahwa orang lain itu adalah cara kita untuk mengerti tentang siapa kita. Dan dalam konteks itu teman-teman, sontoloyo tidak boleh dibatasi hanya dalam satu perspektif atau pengertian tertentu. Sontoloyo seperti saya katakan tadi, lebih baik digeser dalam pengertian bukan bahasa semiotik menurut kamus, tetapi kita mengerti sontoloyo itu dalam perspektif bahasa semantik, yaitu bahasa yang digunakan oleh komunitas yang berbahasa, dan kita semua dipanggil untuk menggunakan bahasa sontoloyo itu dalam semangat etis. Ketika kita menggunakan bahasa itu, maka kita ingin memastikan bahwa bahasa kita itu adalah bahasa yang merangkul, bahasa yang melibatkan orang lain, sehingga orang lain itu bisa menemukan kekuatan tentang dirinya yang dilindungi, dijaga, diamankan agar kehidupan itu tetap terpelihara dalam semangat bahwa kita memang adalah orang yang bisa sama-sama menemukan kebenaran sekalipun kita bisa berangkat dari titik tolak yang berbeda. Karena itu teman-teman, kita tidak perlu heran dengan sosok yang bernama Refli Harun yang sekali lagi saya ingin katakan ia harus disebut sebagai seorang guru kecurigaan yang lagi-lagi kecurigaan yang tidak konstruktif, tetapi justru kecurigaan yang nyinyir, yang kemudian menggunakan diksi-diksi atau pilihan kata yang tidak tepat dan tidak menunjukkan kepakarannya. Ia lebih cocok disebut sebagai guru kecurigaan yang payah. Karena apa? Karena hanya menebar disinformasi, fitnah, dan kebencian terhadap pihak lain. Dan dalam konteks ini teman-teman, semangat yang dibangun oleh seorang Refli Harun ketika menyebut akun YouTube BPP itu sebagai akun yang hanya bicara dari logika sontoloyo, tapi sontoloyo dimengerti itu sebagai orang yang bodoh dungu atau pihak yang bodoh dungu yang tidak selevel dalam tingkat kecerdasan, maka saya ingin katakan itu hanyalah sebuah pengertian peyoratif dari sontoloyo. Ada pengertian lain dari sontoloyo. Sontoloyo itu adalah orang yang menjadi penggembala atas hidup orang lain. Orang dipanggil bertanggung jawab atas hidup orang lain. Dan dalam rangka bertanggung jawab, sontoloyo berarti orang yang dipanggil menjaga, memelihara, dan memastikan kehidupan itu tetap terpelihara, dan ancaman-ancaman yang membuat kehidupan itu hilang, itu justru ingin diantisipasi, diatasi, sehingga yang namanya semangat kehidupan itu harusnya menjadi semangat dalam rangka kita membuat demokrasi kita dan hidup politik kita di tanah air kita merayakan berbagai macam
perspektif yang kaya, yang hidup, yang dinamis untuk kebaikan Indonesia.